Halo, perkenalkan nama saya Kinaryosi dari unit Y0048 Subunit Wates KKN PPM UGM periode 2 tahun 2022. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan sebuah kursus kilat soal memahami ekonomi digital. Temanya adalah peran media sosial dan marketplace untuk UMKM. Presentasi ini dipersembahkan spesial kepada KWT Aster yang berlokasi di Terbah Wates. Presentasi ini berkolaborasi dengan Shopee. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung masuk ke videonya dan penjelasannya. Apa saja sih yang akan dijelaskan dalam video ini? Pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu ekonomi digital. Lalu, berbagai bentuk ekonomi digital, disambung dengan bagaimana UMKM dapat memanfaatkan ekonomi digital, serta membandingkan perbedaan digital market dan manual market. Lalu, presentasi ini akan ditutup dengan kesimpulan. Apa itu ekonomi digital? Nah, di sini pasti ada yang bertanya-tanya. Mengutip dari Bitokto, ekonomi digital adalah kegiatan perekonomian yang memanfaatkan bantuan internet dan kecerdasan buatan atau yang biasa dikenal sebagai artificial intelligence. Perekonomian digital ini mengubah pola bisnis dari yang tadinya serba dilakukan secara manual berubah menjadi serba otomatis dan praktis. Pelaku bisnis bisa mengandalkan sistem untuk menjalankan usahanya, serta kegiatan operasional yang biasanya memerlukan tenaga kerja kini dapat dialihkan atau dilakukan oleh sistem. Nah, itu dia definisi ekonomi digital. Mohon diingat-ingat ya. Nah, apa sih bentuk-bentuk ekonomi digital yang bisa kita rasakan hingga saat ini? Di bidang transportasi, ada yang namanya layanan ojek dan taksi daring. Dahulu sebelum adanya ekonomi digital dan digitalisasi yang masif, saat kita memerlukan layanan ojek atau taksi, kita harus memanggil mereka dulu melalui telepon, lalu berbicara di telepon misalnya, "Halo Pak Ojek, saya mau memesan ojek ya." Atau langsung datang ke pangkalan. Beda nih sekarang dengan adanya aplikasi seperti Grab dan Gojek, Anda tinggal langsung mengambil gawai yang memiliki aplikasi Grab dan Gojek, lalu tinggal klik kalau ingin memesan ojek ataupun taksi seperti GrabCar, GoCar, atau bahkan Go Bluebird. Jadi sudah semakin praktis ya jika ingin bertransportasi kemana-mana. Sama halnya dengan layanan kesehatan. Sekarang sudah banyak layanan kesehatan yang bersifat online. Misalnya, jika ibu bapak ingin berkonsultasi dengan dokter, tidak harus susah-susah ke rumah sakit atau ke puskesmas, tetapi tinggal membuka gawai yang ada aplikasi seperti Halodoc atau Halo Dokter, dan nanti tinggal klik ingin berbicara dengan dokter mana sesuai dengan kebutuhan. Begitu juga dengan apotik. Sekarang tidak harus ke apotik secara fisik. Banyak sekali apotik-apotik online seperti Kimia Farma Mobile dan K24 Klik, di mana setelah melakukan order di gawai, nanti pesanan obat-obatan akan langsung dikirim ke rumah. Jadi mudah sekali ya mendapat fasilitas kesehatan hanya dengan genggaman tangan. Selanjutnya, di bidang perbankan, perubahan itu sangat terasa. Meskipun memang uang tetap menjadi alat pembayaran yang sah, namun sekarang bentuknya dapat menjadi digital. Contohnya, pembayaran dengan QR Code, dompet digital seperti OVO, GoPay, ShopeePay, kartu kredit,
kartu debit, dan aplikasi perbankan yang memudahkan layanan perbankan seperti contohnya Livin by Mandiri dan BCA Mobile. Dengan adanya perbankan online ini sangat membantu supaya Bapak Ibu tidak harus ke lokasi bank secara langsung. Lalu, di bagian bisnis, banyak nih sekarang bertebaran gerai-gerai yang bersifat daring. Nah, gerai daring ini bisa dibuka di Shopee, Tokopedia, dan Blibli atau bahkan platform-platform lainnya. Keuntungan menggunakan ekonomi digital itu sangat banyak. Namun, dalam presentasi ini saya akan memfokuskan bagaimana ekonomi digital bisa memberikan benefit kepada UMKM. Nah, kita masuk ke bagian yang paling penting nih. Bagaimana sih UMKM dapat memanfaatkan ekonomi digital? Pertama adalah melalui promosi lewat media sosial atau menggunakan media sosial. Kenapa sih hal ini penting? Karena pengguna media sosial di Indonesia ini sudah mencapai 191 juta orang, atau sekitar 69% dari total warga di Indonesia. Banyak sekali ya. Nah, karena adanya banyak user yang ada di internet atau di media sosial, target pasar sebuah toko itu menjadi lebih luas. Jadi, lingkungan pembeli itu diperluas tidak hanya di daerah di mana toko ini dibangun atau berada, tetapi juga bisa mencakup pelanggan-pelanggan di luar daerah atau bahkan di luar negeri. Yang kedua, media sosial ini mempermudah adanya brand identity supaya UMKM ini lebih dikenal. Ketiga, mempermudah adanya promosi. Jadi jika ingin mempromosikan barang, produk, atau jasa, itu hanya perlu upload foto dan upload keterangan. Jadi, jika ingin mempromosikan barang atau jasa, penjual tidak harus mengeluarkan kos untuk mencetak brosur, flyer, banner, dan sebagainya, karena cukup melalui platform digital yaitu media sosial. Lalu, media sosial seperti WhatsApp itu juga mempermudah komunikasi soal jual beli. Cara yang kedua adalah untuk membuka gerai di marketplace atau gerai daring. Contoh marketplace yang menguntungkan UMKM adalah Shopee. Kenapa Shopee? Karena Shopee memiliki jumlah daily active user atau pengunjung aktif harian yang melampaui pesaing-pesaingnya. Selama Desember tahun lalu, jumlah pengunjung aktif harian Shopee mencapai 33,27 juta. Selain itu, gerai Shopee itu terintegrasi dengan jasa pengiriman paket. Jadi, penjual nggak usah susah-susah mencari jasa pengirim paket. Lalu, kenapa sih perlu banget untuk membuka gerai di marketplace? Karena ada banyak keuntungan. Pertama, UMKM ini nggak harus membuka toko dengan bangunan fisik, karena semuanya bisa dilakukan secara digital. Kedua, mengurangi jumlah pekerja, karena terbantunya oleh sistem. Ketiga, memperluas jangkauan penjualan. Jadi yang tadinya hanya bisa jualan di daerah di mana toko itu berada, sekarang tuh bisa berubah menjadi mengirim atau menjangkau ke pelanggan-pelanggan yang di luar daerah dan bahkan luar negeri. Lalu, ini memperbesar potensi untuk memasuki pasar global dan agar tidak kalah saing, karena sekarang sudah banyak sekali UMKM dan bisnis-bisnis yang mengalihkan ekonomi manual ke ekonomi digital atau mengintegrasikannya. Selanjutnya, secara singkat, inilah perbedaan digital market dan manual market. Secara singkat, digital market itu berbasis daring, berbasis global, dan mudah diakses oleh pelanggan dari macam daerah bahkan negara. Dan sifatnya itu cost efficient atau lebih hemat, karena tidak harus memiliki kantor atau gudang dan tidak memerlukan banyak tenaga kerja.
Dan ia juga sejalan dengan kemajuan teknologi. Dan ini bertolak belakang dengan manual market. Sebagai catatan, manual market atau gerai fisik itu dapat diintegrasikan dengan digital market dalam pengoperasiannya. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah memiliki gerai yang fisik. Ini bukan berarti Bapak Ibu harus menutup gerai fisik, tetapi dapat dilakukan sekaligus, di mana Bapak Ibu dapat berjualan dengan secara fisik maupun online agar keuntungannya semakin banyak. Sebagai kesimpulan, digitalisasi sudah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia, terlebih lagi dalam kegiatan ekonomi. Berbagai bidang mulai dari transportasi, kesehatan, perbankan, hingga bisnis telah mempergunakan ekonomi digital. Ekonomi digital memiliki banyak manfaat bagi bisnis seperti untuk promosi dan penjualan. Maka dari itu, UMKM sangat didorong untuk menggabungkan manual market mereka atau gerai fisik dengan digital market agar semakin berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi. Dengan berakhirnya penyampaian kesimpulan, ini mengartikan bahwa kursus kilat atau presentasi kali ini sudah berakhir. Terima kasih banyak telah mendengarkan presentasi saya. Semoga presentasi ini berguna untuk mengembangkan bisnis atau UMKM Bapak Ibu sekalian, terlebih lagi untuk UMKM KWT Aster. Saya juga berterima kasih kepada kolaboratif partner kami yaitu Shopee. Sekian, terima kasih.